percakapan kali ini kita rekam Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. Piye sampai ini piye. Terima kasih banyak Miss Yuri. Gini, saya itu kan di sini kontrakan 2 kerja. Jadi sebulan setahun ini saya 2 kontrak. Beda gitu. Jadi yang pertama saya difiniskan karena majikan pindah ke Kanada. Terus saya dapat majikan baru di sini. Nah, di situ kan tertulis ya di visanya itu kan saya harus syuting sekitar bulan 7. Sekitar bulan Juli tahun ini. Nah, sedangkan saya itu bulan Desember kemarin saya sudah berangkat ke Makau. Ya. Sudah berangkat ke Makau, terus nanti tanggal 9 bulan Februari saya juga pergi ke Cina. Udah dipersiapkan pergi ke Cina dengan majikan saya. Nah, terus waktu saya apply visa di imigrasi Cina kemarin, saya ketemu sama Mbak Indonesia. Saya bilang nanti saya bulan 6 harus syuting ke Makau, saya bilang itu. Tapi Mbak itu bilang, katanya kan kamu udah pergi ke Cina, ini mau ke Cina. Jadi syuting itu kan katanya keluar dari Hong Kong. Maka dari itu kamu udah syuting, katanya nggak usah syuting lagi ke Makau gitu. Apa itu betul atau bagaimana? Jadi pulang dari apply visa Cina itu, majikan sama saya terus berargumen gitu. Saya bilang, kan saya udah keluar, saya nggak usah syuting lagi dong. Kamu kalau syuting itu jangan semaunya kamu harus tanya. Ini kan kamu syutingnya nanti bulan 6. Kalau memang harus syuting, kamu tanya sama orang yang tahu apakah kamu perlu atau tidak. Jadi keluar dari Makau itu kan kita ada keluar dari Hong Kong itu ada aturannya. Kamu kan pergi bulan 6 harusnya. Kalau memang kamu tidak usah pergi lagi, ya udah tidak jadi masalah. Cuman menurut saya kamu harus berangkat karena kamu syutingnya nanti bulan 6. Dia bilang begitu terus, Miss. Gitu. Itu masalah pertama ya, Miss. Terus masalah yang kedua, saya tidak akan mengeluh dengan pekerjaan saya sekarang. Insya Allah saya bisa jalanin dengan ikhlas. Karena saya selalu nyimak konten-konten sampean sama Mas Anto yang mengatakan kalau kita ikhlas menjalani semuanya, insya Allah hasilnya juga baik ya, Miss ya. Berkah ya. Insya Allah. Saya ikhlas dengan semua yang terjadi dan yang saya lewati. Nah, ini kebetulan terjadi kepada teman saya, bukan saya pribadi. Nah, kebetulan dia ada mengeluh kepada saya. Saya bilang, coba tolong kamu pergi ke KBRI atau ke Lebor gitu untuk melaporkan apa yang terjadi sama kamu. Kebetulan dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya. Semua itu serba salah, terus juga selalu disalahkan. Bahkan kemarin dia terakhir ketemu saya, Miss. Karena saya tahu dia itu kan tidak pernah dikasih cukup makan. Kebetulan ketemu saya kasihlah dia di jalan waktu di pasar itu. Kebetulan dia nggak perginya dengan neneknya. Nah, neneknya tersebut lagi belanja. Saya lihat dia sendirian, saya samperin. Ini saya kasih kamu ya, buat kamu pulang ke rumah, makan di rumah bisa. Saya kasih dia energi sama kue. Nah, ketika saya kasih itu, ternyata neneknya itu melihat dari kejauhan. Ketika dia sampai rumah, di kamar itu langsung diperiksa. Dia bilang sama anaknya kalau dia melakukan sesuatu transaksi dengan orang lain yang tidak dikenal. Akhirnya dia diperiksa. Terus dia sampai nangis-nangis gitu, Miss. Dia bilang, saya nggak kuat Mbak di sini, mental saya kena. Dia bilang gitu kan. Saya harus minta tolong ke siapa? Sedangkan dia menandatangani surat perjanjian dengan PT yang bunyinya kalau dia pulang sebelum kontrak selesai, dia akan mendapatkan denda. Apakah itu betul? Bukan sebelum potongan habis, tapi sebelum kontrak selesai, dia akan didenda. Dia menandatangani surat itu dengan adanya materai. Jadi dia ketakutan. Dia kan belum pernah kemana-mana. Kebetulan kalau saya memang ex dari Taiwan ya. Jadi sedikit banyak saya bilang, nanti saya akan bantu kamu untuk bertanya kepada Mas Andro dan Miss Yuri. Barangkali beliau bisa memberikan masukan, memberikan solusi. Jadi kamu bisa dapat pencerahan. Dia bilang,
mungkin Mbak kalau memang dia bilang majikan mau intermini saya, tapi saya takut pulang. Sedangkan saya tahu kalau yang namanya di intermini itu kita harus pulang. Sedangkan ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh dia itu tidak boleh pulang sebelum kontrak habis, dan dia akan mendapatkan denda dari pihak PT. Jadi dia takut, dia bilang saya mau pergi ke Makau saja, karena kalau misalkan dari sini otomatis kalau mendapatkan cari majikan baru dia harus pulang dong, karena di intermediate dia bilang gitu. Ya udah kalau begitu nanti saya coba bantu tanya ke beliau, ke Miss Yuli, biar kita dapat penjelasan bagaimana baiknya buat kamu. Nah itu saja, terima kasih. Oke, siap. Temennya berapa lama di Hong Kong? Di sini baru sekitar 5 bulan, 1 bulan lagi dia selesai potongan. Habis potongan. Oke, ini jawab pertanyaan dari teman sampean dulu ya. Baik. Intinya tidak ada, teman sampean itu kena mental, satu, belum siap untuk menghadapi majikan Hong Kong. Terus yang kedua, terlalu ketakutan yang besar karena intimidasi dengan adanya surat pernyataan dia akan melakukan finish kontrak. Kalau nggak finish akan kena denda, kayak gitu kan. Itu sebenarnya hanya sebuah intimidasi, satu. Yang kedua, itu karena sekarang itu banyak sekali anak non-X itu yang tidak bisa menyelesaikan kontraknya secara 2 tahun, kayak gitu loh. Karena ya itu, karena nggak siap dengan kondisi dan situasi di rumah majikan, karena dia fresh nons, kayak gitu kan. Makanya kenapa sih sebenarnya saya itu selalu bilang kepada anak-anak yang kalau non X pikir 1000 kali, Hong Kong itu keras. Kita itu harus punya siap mental untuk menghadapi. Kita nggak tahu macam-macam karakter majikan, entah itu pelit, entah itu super bossy, ya nggak. Terus habis itu cerewet, belum lagi kerja dari pagi sampai malam, kita non-stop pekerjaan nggak ada habisnya, kayak gitu. Kalau kita nggak siap pasti kita down, kayak gitu loh. Jadi karena kita dibayar mahal, kalau kita nggak siap, ya seperti ini hasilnya. Bingung, takut, kayak gitu loh. Bingung dan takut itu sebenarnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah selama dia tidak diinterminate. Santai saja. Jangan terlalu diambil hati dengan situasi dan keadaan di rumah majikan. Niat kita kerja, tiap bulan gajian, selesai, tugasnya apa, kayak gitu kan. Jadi kita melakukan pekerjaan itu berusaha. Jadi di dalam hati itu sampean bilang aja ke teman sampean, bukan kita finish kontrak karena ada rasa takut karena ada ancaman surat, kayak gitu ya. Tapi kita itu harus bisa konsisten dan komitmen untuk menyelesaikan kontrak itu 2 tahun. Kondisinya seperti apa? Karena yang merasakan hal yang seperti itu bukan hanya teman sampean tok. Hampir semua teman-teman di Hong Kong adaptasi dengan majikan baru memang seperti itu. Apalagi kita fresh, belum bisa pengalaman kerja nggak banyak, ngomong nggak pinter, semua serba takut, kayak gitu loh. Jadi sampean sebagai teman baiknya dikuatkan aja. Karena apa? Putus kontrak itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita masih ingin kerja di Hong Kong, konsisten 2 tahun. Nanti kalau sudah finish kontrak 2 tahun, kita mau cari atau ganti majikan sing model koyo opo, tinggal milih, kayak gitu loh. Ya enggak? Jadi ini adalah perjuangan di awal. Terkecuali kalau temennya sampean memang benar-benar nggak kuat, tapi ya sudah, hiraukan aja, abaikan aja. Itu surat pemutusan kontrak. Yang penting intinya dia tidak ngebreak. Kalau di interminate mau panfak, nggak ada pilihan lagi, kayak gitu loh. Tapi kalau dia nggak mau pulang, masih ada opsi yang kedua adalah Makau. Kerja di Hong Kong ataupun di Makau semua sama. Kalau kita nggak siap mental, kita nggak akan bisa lulus, nggak akan selesai pekerjaan kita nyampe selesai kontrak. Di Hong Kong kontrak 2 tahun, di Makau 1 tahun, kayak gitu loh. Intinya siap nggak? Kita mau kerja ikut orang. Yang namanya bos itu seperti apa sih? Salah benar ya pasti benar, kayak gitu loh. Kita salah benar ya pasti salah, dalam kondisi apapun. Yang penting intinya satu, jalanin aja, nggak usah terlalu diambil hati apa yang dikasih tahu atau yang dibilang sama majikan. Banyak orang yang ngomong ya, kerja di Hong Kong itu mlebu kuping kiwa, keluarkan kuping tengen. Jangan sampai nyantol nek jero ati. Nyantol nek jero ati bededek, kayak gitu loh. Anggap radio bosok, ada yang ngomong kayak gitu. Tapi di sisi lain kita ambil sisi positifnya.
Kalau kita bisa siap, kuat, mental kita sampai 2 tahun kerja sama majikan ini, mau kita non, mau tidak, otomatis setelah pas finish kontrak tinggal ambil cari majikan yang model kayak apa, tinggal pilih. Kayak gitu loh. Ya. Jadi sampean jangan ikut terbawa dengan suasana keadaan rumah majikan. Sampean harus bilang ke dia, "Ini Hongkong, Mbak. Sampean harus kuat, Mbak. Enggak apa-apa, enggak usah diambil hati. Tenang saja, yang penting sampean nggak dipukul, yang penting sampean nggak diperkosa, yang penting sampean tetap gajian, nggak telat, udah cukup," kayak gitu loh, ya. Saya jujur, saya pertama datang ke sini sampai sekarang pertama kerja di sini pun masih shock culture gitu ya, kaget dengan perbedaan cara kerja, etos kerjanya di sini dengan di Taiwan kan sangat berbeda jauh ya. Sampai ada kalanya kok begini ya, sampai hampir nyerah. Cuman jujur saya itu pengikut sampean sejak saya pertama datang sini ya. Di sini sampean saya ikutin. Saya lihat konten-kontennya setiap hari, nemenin saya kerja, saya tinggal HP, saya dengerin, saya pasang earphone, saya selalu dengerin gimana gitu kan, apa yang terjadi sama di luar sana. Mungkin lebih ada yang lebih menderita dari saya berusaha ikhlas menerima semua yang apa terjadi sama saya, karena oh iya, mereka pun lebih dari saya menderita, mungkin cuma mengelola seperti apa, dan saya coba ikhlas. Insya Allah kalau misalkan saya ikhlas, saya bisa lewatin semua. 2 tahun tidak akan lama kalau di situ ya. Saya mungkin harus cari lagi majikan. Iya, harus berjalan. Iya, karena jujur di sini ya udahlah, saya sekalian curhat biar agak loh. Untuk makan, majikan tidak provide untuk saya gitu kan. Kan saya ada uang makan ya di kontrak kerja itu tulis, tapi saya tidak pernah menanyakan, saya tidak pernah meminta, saya makan seadanya. Kalau saya tidak ada yang bisa dimakan, saya keluarkan uang saya sendiri ya, beberapa dolar untuk beli telur, untuk beli beras, saya bisa masak sendiri karena di sini kasusnya saya sendirian. Dan ada seminggu sekali anaknya majikan gitu datang dari lain kota, datang ke sini. Kadang mereka membawakan saya bahan makanan yang bisa di stok frozen gitu, jadi saya bisa makan untuk setiap harinya. Tapi itu tidak setiap minggu. Terkadang mereka bawa, terkadang tidak. Ya saya mengalah, tidak apa-apa, saya mengeluarkan sedikit uang, tapi saya masih tetap bisa makan karena untuk masak dibebaskan, dibolehkan. Untuk itu makanya saya bersyukur saya masih bisa masak sendiri untuk saya makan. Ada juga yang tidak boleh masak, ada juga yang hanya boleh beli gitu. Saya lihat, oh ternyata seperti ini ya, kompleks gitu. Untuk kerja di Hongkong itu ya seperti yang Mbak Yuli bilang, kita benar-benar harus siap mental. Jangan hanya cuma terpaksa atau karena sakit hati terus berangkat ke sini tanpa persiapan yang betul. Mental itu harus dipersiapkan karena tidak semua rumah, tidak semua tempat yang ada di Hongkong ini welcome dan memperlakukan kita sebagaimana layaknya keluarga. Ya inilah pekerja, apa yang Mbak Yuli bilang, kita salah ya salah, kita benar tetap salah. Mereka itu bos yang memang apa kata dia benar ya benar. Contoh kalau nyuci baju, saya kan nyuci 2 hari sekali, tapi ketika waktunya saya nyuci dan majikan bilang saya belum selesai kerja hari ini, saya belum kerja, harusnya nanti hari apa gitu baru boleh dicuci karena sekalian baju kerja saya bilang kan biasanya kamu cucinya bajunya hari ini bukan hari sekarang. Terus dia bilang ya tapi kan kamu lihat di situ banyak baju yang tergantung, sedangkan kalau saya cuci baju yang menggantung di situ, mereka tidak menerima karena mereka bilang belum selesai kerja. Ya seperti itulah contoh kecilnya Mbak Yuli. Masih saya tahan gitu. Cuma saya berusaha, oh iya saya yang salah, saya tidak memberikan servis dan tidak mengingat apa yang harus saya lakukan seperti itu. Karena kalau saya ke hati saya salah terus, yang ada aduh stres dan nyesek. Begitu terjadi setiap hari. Intinya selama kita tidak di interminate itu udah oke lah, nggak usah terlalu main perasaan di Hongkong itu. Just do it akan menjadi duit kayak gitu loh. Kalau kita main perasaan, selesai di Hongkong itu nggak akan bertahan lama kayak gitu loh, ya nggak. Jadi
sampean kuatkan aja temennya sampean, nggak usah ngeluh, sabar. Pastilah awake dhewe koyo naik gunung yo, capeknya minta ampun kayak gitu kan. Tapi selama kita pelan-pelan jalani dengan seksama, pokoknya konsisten, lama-lama akan nyampe tujuan kita, finish kontrak. Kan hanya 24 bulan. Dan setiap bulan kita itu akan terima gaji. Kita bayangkan, ya enggak? Kita kembali lagi, yo diunggahno yo dodokno. Masih banyak teman-teman yang di Indonesia kepengen antri ke Hong Kong. Ya enggak, tapi kita udah dapat peluang, udah nyampe Hong Kong, ya piye carane lah. Ngeluh boleh, menyerah jangan. Gitu aja lah pokoknya inti dari perkataan kita hari ini. Bilang ke temennya sampean, kayak gitu ya. Nggak usah takut. Itu terus masalah cuti gimana? Oke. Masalah cuti saya. Kalau masalah jogging, kalau memang sampean selepas sampean ambil visa dengan majikan baru, itu sampean sudah jogging, itu sampean nggak perlu jogging lagi. Asal paspor sampean cukup 2 tahun kayak gitu. Saya nggak bisa melihat secara jelas. Saya nggak bisa melihat secara jelas karena sampean, aku nggak melihat fisiknya. Jadi sampean harus kirim ke saya visa plus sampean selepas jogging itu kan ada lembaran kecil tuh. Tutup aja Mas, nggak usah dikunci. Nah itu sampean foto baru aku bisa baca kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau sampean jadi kalau sampean udah jogging asli sebenarnya sampean nggak perlu jogging yang kedua kali kalau memang nggak ada kepentingan. Tapi kalau sampean ingin jogging sana sini dengan tujuan jalan-jalan, liburan, nggak ada masalah. Tapi kalau sampean sudah jogging sekali sudah cukup. Walaupun tidak tertera di tanggal, itu kan tertulis kalian harus jogging kurang lebih batas maksimal itu 1 tahun. Dan dalam waktu 1 tahun itu kan ada tanggal, bulan, tahun. Nah itu sampean nggak boleh lewat dari itu. Bukan berarti sampean saklek harus yang ditentukan di tahun itu gitu, di bulan itu gitu. Gitu ya. Jadi nanti sampean tinggal foto aja visa plus lembaran kecil joggingnya, baru saya bisa kasih jawaban ke sampean kayak gitu ya. Baik. Nanti ada sore ya Mbak Yuli, soalnya paspornya dipegang sama majikan. Pelan-pelan nggak apa-apa. Oke. Pokoknya saya mohon maaf kalau slow respon kayak gitu ya. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Oke, semangat buat temennya, suruh semangat pokoknya, terus berjuang ya sampai finish kontrak ya. Oke, siap, saya tunggu. Monggo dengan senang hati ya. Oke, yuk, makasih banyak, yuk, suwon, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, nah ini panik, satu karena masalah jogging, kedua masalah temennya yang fresh masih baru 5 bulan, katanya nggak begitu kuat, nggak kerasan karena terlalu majikannya terlalu strict, ketat banget kayak gitu ya. Wajar lah, kita akan tetap digaji. Kalau kita dikasih barang dari orang luar terus majikannya melihat, kan kita nggak kenal siapa yang ngasih, takutnya kan dikasih racun atau apa kayak gitu. Jadi kita jangan kecil hati, terus jangan main perasaan gitu aja ya. Pokoknya tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Selama kita tetap digaji sama majikan is okay. Selama majikan tidak memberi kekerasan sama kita is okay, jalanin aja. Selama majikan tidak memperkosa kita atau tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh is okay, jalanin aja. Yang penting kontrak konsisten 2 tahun finish selesai. Kalau emang gak nyaman boleh ganti dengan majikan yang baru. Kalau kita merasa nyaman silakan untuk lanjut kontrak sampai sak melengere kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you di next video. Bye.